Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Savrianandek, Prodi PGSD semester 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran tematik dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Materi yang pertama analisis pembelajaran tematik dalam implementasi pada kurikulum merdeka atau kurikulum lainnya di sekolah mitra. Di UPTD SD Malanusa sebagai sekolah mitra sudah menerapkan kurikulum merdeka, sehingga pada pembelajaran dilakukan berdasarkan mata pelajaran. Namun pada proses pembelajaran, guru sering dikaitkan dengan materi lain yang memiliki kaitan dengan materi yang diajarkan saat itu, namun tidak dilampirkan pada perangkat ajar hanya agar dapat menambah wawasan siswa. Alasan sekolah tidak menggunakan pembelajaran tematik dikarenakan aturan dalam kurikulum merdeka, pembelajaran tidak menggunakan tema namun menggunakan mata pelajaran dan menggunakan SKL atau standar kompetensi kelulusan. Pendekatan tematik tetap digunakan namun tidak menjadi suatu kewajiban. Satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Artinya, pendekatan tematik masih digunakan, tetapi tidak diwajibkan oleh guru di sekolah dasar, sehingga guru boleh saja menggunakan pendekatan lainnya jika dirasa sesuai kebutuhan seperti pendekatan pembelajaran parsial, di mana menggunakan pembelajaran yang memisahkan penyajian materi berdasarkan pada mata pelajaran masing-masing. Sedangkan untuk pembelajaran IPAS, sudah dipadukan antara ilmu alam dan sosial, agar siswa mampu mengamati lebih cermat hal-hal yang terjadi di sekitar setiap hari. Dalam mata pelajaran IPA, berbagai materi yang mengajak siswa dalam membuka wawasan dan menyelami lebih banyak informasi tentang diri, orang lain di lingkungan sekitar, juga alam beserta flora dan faunanya. Tak hanya sekedar tahu, tetapi juga diingatkan untuk selalu menjaganya dengan berbagai cara. Dalam pembelajaran IPAS juga guru mengemas kegiatan belajar mengajar dengan cara yang menyenangkan. Proses mendapatkan pengetahuan dilakukan lewat berbagai seperti percobaan, diskusi, atau membaca dengan berbagai strategi yang bervariasi. Materi selanjutnya yaitu menganalisis buku guru dan buku siswa. Yang pertama adalah kesesuaian buku guru dan buku siswa dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran. Kesesuaian ini memungkinkan tercapainya pendidikan nasional secara utuh. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pada buku guru juga berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, teknik dan instrumen penilaian, serta jenis lembar kerja. Sedangkan pada buku siswa dirancang dan dilengkapi lembar kegiatan agar pembelajaran kontekstual dapat terlaksana. Isi sajian buku diarahkan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berdiskusi. Kegunaan buku guru sebagai pedoman bagi guru agar terlaksananya pembelajaran tematik. Fungsi buku guru yaitu sebagai petunjuk pengguna buku siswa, acuan kegiatan pembelajaran di kelas, dan penjelasan tentang pendekatan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun perbedaan utama antara buku guru dan buku siswa yaitu yang pertama, konten informasi. Pada buku guru berisi informasi lebih banyak terkait instruksi dan keterangan tambahan yang dirancang untuk memandu guru menjelaskan pembelajaran. Sedangkan pada buku siswa berisi informasi yang terkandung melingkup materi pelajaran, panduan aktivitas belajar, dan uji pemahaman. Selanjutnya yaitu pada tujuan pembelajaran. Pada buku guru berisi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan detail, serta uraian proses pembelajaran yang diharapkan dimiliki atau dikuasai peserta didik. Sedangkan pada buku siswa berisi tujuan pembelajaran yang lebih umum dan tidak terlalu detail, serta materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk indikator yang dapat dinilai secara langsung. Selanjutnya yaitu perbedaan pada kegiatan pembelajaran. Pada buku guru berisi rangkaian kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang lebih detail dan spesifik. Pada buku siswa berisi kegiatan pembelajaran yang lebih umum dan tidak terlalu detail. Pada penilaian, buku guru berisi penilaian yang lebih spesifik dan detail, serta skema pengajaran yang dapat membantu guru dalam merancang proses belajar. Sedangkan pada buku siswa berisi penilaian yang lebih umum dan tidak terlalu detail, serta uji pemahaman yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran.
Selanjutnya yaitu struktur pada buku guru berisi struktur yang lebih detail dan spesifik seperti tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Sedangkan pada buku siswa berisi struktur yang lebih umum dan tidak terlalu detail seperti materi pelajaran, panduan aktivitas belajar, dan uji pemahaman. Buku guru lebih berfokus pada memandu guru dalam menjalankan pembelajaran, sedangkan buku siswa lebih berfokus pada memberikan materi pelajaran dan panduan aktivitas belajar kepada siswa. Materi selanjutnya yaitu analisis pada perencanaan pembelajaran tematik. Nah, berdasarkan wawancara dan konsep tahapan perencanaan pembelajaran, dimulai dari penyusunan program tahunan atau PROTA dan program semester atau PROMES, selanjutnya dilakukan menyusun alur tujuan pembelajaran dan modul ajar, serta selanjutnya melakukan pendekatan sistem. Pada tahapan pembelajaran dalam rangkaian kegiatan, guru harus menyiapkan tahapan unsur yang harus disiapkan, yaitu yang pertama ATP dan tujuan pembelajaran. Terkait hal tersebut, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya terkait kondisi, pada tahap ini, guru harus memahami kondisi kelas yang akan dilakukan pembelajaran, baik dari sisi karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, fasilitas, bahan ajar atau materi ajar. Yang ketiga, menggunakan metode dalam pelaksanaan kegiatan ini berada pada tataran untuk menunjang untuk keefektivitasan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu berorientasi evaluasi dan hasil. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari pencapaian proses pembelajaran. Perlu adanya tahapan evaluasi dan hasil yang telah dicapai. Kegiatan perencanaan yang disusun erat kaitannya dengan harapan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, aktivitas yang perlu dipersiapkan dalam menyusun rencana pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, proses pembelajaran atau kegiatan belajar, mengajar atau strategi pembelajaran, dan evaluasi. Dalam menentukan tahapan perencanaan pembelajaran yang akan didesain, yang menjadi pertimbangan utama selain dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik. Peserta didik di sini sebagai dasar tolak ukur keberhasilan dari pencapaian dari tujuan proses perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, setelah guru memahami atau menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pada waktu yang telah ditetapkan, guru akan menentukan kegiatan belajar dan mengajar apa yang akan dilakukan. Pada tahap ini, guru akan menganalisis dan menetapkan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam menentukan metode pembelajaran, guru harus memahami karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelas. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempermudah guru dalam memilih dan menyesuaikan strategi belajar mengajar yang akan disajikan pada pembelajaran tertentu. Materi selanjutnya yaitu analisis penilaian pada pembelajaran tematik. Penilaian adalah tahap akhir dari proses pembelajaran yang menjadi acuan dalam menentukan kemampuan siswa. Dalam proses pembelajaran, ada 3 ranah yang tidak boleh lepas dari penilaian guru, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap harus diamati selama proses pembelajaran dengan cara observasi setiap harinya untuk sikap. Kemudian untuk pengetahuan, pada setiap pembelajaran ada aspek-aspek yang harus dinilai sesuai kompetensi. Kompetensinya meliputi latihan pada setiap indikator yang telah ditentukan oleh kurikulum. Lalu untuk keterampilan yaitu dengan cara mengamati langsung ketika proses pembelajaran. Waktu pelaksanaan penilaian oleh guru dapat dilakukan setiap pembelajaran, sedangkan oleh diri sendiri, teman sejawat, dan orang tua atau wali dapat dilakukan secara periodik, misalnya 1 kali atau 2 kali dalam 1 semester bersamaan dengan pelaksanaan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Penilaian sikap spiritual dan sosial sebaiknya bersifat umum, dalam arti tidak dikaitkan dengan materi pelajaran. Dengan demikian, guru tidak akan susah mengembangkan instrumen penilaian dan melaksanakan penilaian. Jenis penilaian yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum, yaitu dengan melibatkan penilaian melakukan tes dan non-tes. Bentuk tes yang digunakan selama ini adalah tes uraian untuk kuis dan ulangan harian, dan tes pilihan ganda untuk ulangan tengah semester dan akhir semester. Bentuk non-tes yang digunakan terbatas pada pengamatan, penilaian teman sejawat, dan penilaian produk. Apabila dimungkinkan, maka penggunaan tes pilihan ganda perlu dikurangi karena kurang mencerminkan kompetensi. Bentuk non-tes yang juga perlu dipertimbangkan adalah wawancara. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan real siswa.
Suatu tes dikatakan baik dan juga benar adalah ketika tes tersebut valid, reliabilitas, dan juga praktis dalam penggunaan. Karena dengan valid, tes dapat menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur suatu kompetensi yang dimiliki. Sedangkan reliabilitas adalah mengenai konsistensi dalam hasil suatu penilaian. Penilaian tersebut akan reliabilitas jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila penilaian tersebut dilakukan dengan kondisi yang relatif sama. Dan yang terakhir adalah kepraktisan penggunaan. Dalam melakukan suatu penilaian harus memperhatikan kepraktisan penggunaannya, seperti mudah untuk dilaksanakan, praktis dan ekonomis. Hasilnya dapat dimanfaatkan secara akurat oleh pengguna tes tersebut. Materi selanjutnya yaitu perencanaan dan penilaian pada pembelajaran tematik. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan menerjemahkan kurikulum sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang meliputi perencanaan untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan mingguan, bahkan rancangan untuk kegiatan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang sangat strategis bagi pembelajaran, yaitu fungsi kreatif sebagai inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, fungsi kontrol. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran tematik meliputi menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan, memiliki kajian materi, standar kompetensi dasar dan indikator, menentukan subketerampilan yang dipadukan, merumuskan indikator hasil belajar, dan menentukan langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan penilaian dalam pembelajaran merupakan suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh siswa melalui program kegiatan belajar mengajar. Beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun komponen penilaian. Yang pertama, menempatkan komponen penilaian setelah komponen langkah-langkah pembelajaran dalam RPP. Yang kedua, menyusun subkomponen penilaian yang meliputi 3 hal, yaitu teknik penilaian, bentuk penilaian, dan instrumen penilaian. Untuk mengevaluasi sudah benar atau belum teknik penilaian yang kita gunakan, maka kita dapat menggunakan panduan sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan indikator yang akan diukur tingkat pencapaiannya dan tentukan jenis kompetensi yang akan dinilai. Kedua, menentukan teknik penilaian yang sesuai atau tepat untuk masing-masing jenis kompetensi yang akan dinilai. Dan ketiga, jika instrumen penilaian terlalu panjang, maka instrumen penilaian dapat dilampirkan. Instrumen penilaian cukup menjadi bagian dari lampiran RPP tematik terpadu, sebagaimana dalam penempatan materi ataupun media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ada 3 ranah yang tidak boleh lepas dari penilaian guru, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, harus diamati selama proses pembelajaran dengan cara observasi setiap harinya untuk sikap. Kemudian untuk pengetahuan, pada setiap pembelajaran ada aspek-aspek yang harus dinilai sesuai dengan kompetensinya, meliputi latihan pada setiap indikator yang telah ditentukan. Yang kelima, berdasarkan wawancara dan konsep tahapan perencanaan pembelajaran, dimulai dari penyusunan program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Selanjutnya dilakukan menyusun alur tujuan pembelajaran dan modul ajar, serta selanjutnya melakukan pendekatan sistem. Pada tahapan pembelajaran dalam rangkaian kegiatan, guru harus menyiapkan tahapan unsur yang harus disiapkan guru, yaitu ATP dan tujuan pembelajaran. Terkait hal tersebut, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, terkait kondisi. Pada tahapan ini, guru harus memahami kondisi kelas yang akan dilakukan pembelajaran, baik dari sisi karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, fasilitas, bahan ajar atau materi ajar. Ketiga, menggunakan metode dalam pelaksanaan kegiatan ini berada pada tataran untuk menunjang untuk keefektivitasan proses belajar yang akan dilaksanakan. Yang keempat, berorientasi evaluasi dan hasil. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari pencapaian proses pembelajaran. Perlu adanya tahapan evaluasi dan hasil yang telah dicapai. Kegiatan perencanaan yang disusun
yang disusun erat kaitannya dengan harapan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, aktivitas yang perlu dipersiapkan dalam menyusun rencana pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, proses pembelajaran atau kegiatan belajar, mengajar atau strategi pembelajaran dan evaluasi. Dalam menentukan tahapan perencanaan pembelajaran yang akan didesain, yang menjadi pertimbangan utama selain dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik. Peserta didik sebagai dasar tolak ukur keberhasilan dari pencapaian dari tujuan proses perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, setelah guru memahami atau menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditetapkan, guru akan menentukan kegiatan belajar dan mengajar apa yang akan dilakukan. Pada tahap ini, guru akan menganalisis dan menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam menentukan metode pembelajaran, guru harus memahami karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelas. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempermudah guru dalam memilih dan menyesuaikan strategi belajar mengajar yang akan disajikan pada pembelajaran. Sekian saja presentasi dari saya.